Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah seorang syekh yang mengetahui kelak tetangganya di surga seorang pemabuk. Kehidupan di surga digambarkan pada berbagai dalil. Penghuninya merupakan orang-orang soleh. Namun tidak diketahui persis siapa saja orang-orang tersebut. Tetapi seorang syekh diberikan kelebihan untuk bisa mengetahui siapa tetangganya di surga. Dan ternyata tetangganya itu adalah seorang pemabuk. Seperti Abu Yazid Al-Bustami ataupun Abu Yazid Taifur bin Isa bin Suryasan Al-Bustami. Beliau merupakan ahli tasawuf yang sangat terkemuka. Orang tuanya merupakan muslim yang taat. Dalam kitab Al-Mawaid Al-Ushfuriyah karangan Muhammad bin Abu Bakar Al-Ushfuri diceritakan pengalaman spiritual yang dialami oleh Abu Yazid. Suatu hari, Syekh Abu Yazid bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam munajatnya, ia mengalami suatu hal yang sangat aneh. Pikirannya seolah-olah terbang menuju arasy. Dalam keadaan tersebut, ia bergumam, "Ini adalah tempat mawan baginda Muhammad, pemimpin para utusan. Semoga aku menjadi tetangga beliau kelak di surga." Setelah bergumam, tiba-tiba ada yang memberitahukan kepada Abu Yazid jika tetangganya nanti di surga adalah budak seorang syekh dari pemimpin umat di suatu negeri yang jauh. Setelah bermunajat, ia kemudian sadar dan ingin mencari tetangganya kelak di surga. Untuk itu, Syekh Abu Yazid harus berjalan menyusuri tempat yang jauh. Jarak 500 km ia tempuh. Hal itu tetap tak menyurutkan niatnya untuk mengetahui siapa tetangganya kelak di surga. Saat tiba di negeri yang menjadi tempat tinggal tetangganya kelak di surga itu, Abu Yazid kemudian bertanya kepada orang sekitar di mana tempat tinggal orang yang ia cari itu. "Wahai Tuan, ada kepentingan apa Anda mencari orang yang fasik dan pemabuk itu, sedangkan tampak di wajah Anda orang-orang yang soleh?" kata orang di sekitarnya. Ia kemudian mulai meragukan suara yang didengar dalam munajatnya. Abu Yazid kemudian sempat berpikir bahwa perjalanannya sia-sia. Ia berencana untuk pulang. Akan tetapi, melihat perjalanan jauh yang ia lakukan, tekadnya kembali bulat untuk menemukan tetangganya kelak di surga. Abu Yazid kembali bertanya kepada orang di sekitarnya tentang keberadaan orang yang ia cari. Biasanya, ia disebutkan minumannya yang memabukkan di warung pojok kampung sana, kata orang sekitar kepada Abu Yazid. Alangkah terkejutnya Abu Yazid. Tiba di sana ia mendapati banyak orang yang di depannya tersedia minuman khamar. Saat itu ia malah yakin bahwa suara yang ia dengar saat munajat adalah suara setan. Abu Yazid kemudian berbalik badan untuk pergi. Tapi tiba-tiba seseorang laki-laki dari tengah kumpulan orang mabuk tersebut berkata, "Wahai Abu Yazid, wahai Syekh Al-Muslim, mengapa engkau tidak mendekat terlebih dahulu? Bukankah engkau sudah datang jauh-jauh dari kampung halaman ke negeri kami? Dengan berusaha keras, engkau tempuh perjalanan panjang hanya untuk menemui tetanggamu kelak di surga nanti." Ternyata yang mengatakan hal tersebut adalah seorang budak. Mendengar hal itu, Abu Yazid terkejut. Belum sempat membalas, orang tersebut berkata lagi, "Sungguh, engkau kini telah menemukan yang kau cari. Lantas mengapa engkau ingin pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam, bertegur sapa, atau menyampaikan salam perpisahan?" Menghadapi keanehan itu, Abu Yazid bergumam dalam hati, "Mengapa ia mengetahui siapa aku dan maksud kedatanganku? Bukankah yang kulakukan ini perintah gaib? Bagaimana mungkin laki-laki itu bisa mengetahuinya?" Laki-laki itu kemudian berkata, "Wahai Syekh, janganlah terlalu memikirkan dan takjub dengan semua kejadian ini. Sebab Allah yang telah mengirimku ke kota ini, Dia pun telah memberitahukan kepadaku tentang kedatanganmu hari ini. Mendekatlah wahai Syekh, duduklah." Dalam kebingungannya, Abu Yazid dan tetap bertanya-tanya dan heran dengan hal yang ia alami. Laki-laki tersebut kemudian berkata lagi, "Tidak seorang pun yang laki-laki sejati yang masuk surga sendirian. Mereka ini ada 80 lelaki fasik. Semuanya adalah para pemabuk. Aku telah berupaya menyelamatkan 40 orang dari mereka.
Kini 40 orang itu telah bertaubat dan kembali kepada Allah. Mereka kalah dan akan menjadi teman dan tetanggaku di surga nanti. Para pemabuk itu mengetahui kedatangan Abu Yazid dan percakapan antara Abu Yazid dengan salah satu pemabuk. Mendengar percakapan itu, para pemabuk lantas langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sedikit kisah tentang Abu Yazid dan tetangganya kelak di surga. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Dan mudah-mudahan juga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.